Akhirnya otakku ada isinya. Akhirnya otakku ada isinya. Terima kasih Dodik berkat videomu. Jadi ya, di sini mulai kita pikirin ketika salesnya naik dari 10 juta ke 12 juta, total asetnya pasti bakal naik juga. Misal selisihnya jadi 2 juta. Nah, selisih yang tadi 2 juta ini harus kita pikirin, kita mau dapat penganggaran dari mana gitu loh. Apakah mau dari nambah akun payable, apakah yang dari sisi exiting discretionary. Nah, hati-hati lagi dengan istilahnya. Kalau di buku itu, ini DFN itu kan discretionary financial need. Jadi, berapa sih anggaran sisa yang masih kita perluin untuk memenuhi total aset yang ingin kita beli. Jadi kan total aset ini menunjukkan total financing need kan artinya. Jadi total aset itu kan sama dengan total financing need. Berapa uang atau anggaran yang diperluin, ya kan? Sama dengan kalau ketika dicari itu ini total financing need. Sedangkan ini spontaneous sama exiting discretion itu artinya istilah lain itu projected financial need. Jadi hati-hati dengan istilahnya. Jangan tertukar dengan total financial need sama DFN gitu. Kalau di contoh soal itu pasti data yang paling pertama harus kita tahu itu pasti sales, karena sebenarnya bergantung di sales kan. Sales naik, total aset pasti naik juga. Karena itu yang ingin kita penuhi, kita beli. Ketika total aset naik, ini dilihat ada yang berubah nggak gitu. Terus ke hal-hal yang mempengaruhi itu, misal dividen, utang piutangnya mau ditambah atau enggak. Jadi kita anggaplah ingin beli barang 2 juta, sedangkan anggarannya masih yang kepake baru 1.500.000. Yang 500 ini mau dibagiin ke siapa aja biar jadinya tuh 0 gitu. Jadi kita ingin beli barang aset 2 juta, sini masih 1.500.000. Berarti itu udah sisa anggaran si financial need ini mau dibagi-bagi ke siapa lagi biar jadinya 0. Jadi makanya ketika dibuatnya lah di awal tahun dia mulai memikirkan kan di tahun ke depan di 14 ini pasti bakal muncul kan kalau dari soal gini aja. Keputusan yang diambil mau apa aja sih kok. Nah ini bakal kaitan tuh lagi ke rasio-rasio tuh loh. Dan lagi long term debt rasionya tuh udah kegedean atau enggak gitu. Terus price per earning rasionya udah kegedean atau enggak si dividen payout rasionya seberapa gitu kan. Jadi kalau long term debt-nya udah lebih dari 1 kan udah nggak sehat kan. Jadi berarti kita harusnya nerbitin saham aja. Jadi mungkin ini coba langsung latihan soal ya. Iya. Tapi yang bakal paling sering kelihatan sih long term debt ratio, dividend payout ratio sama price earning ratio-nya. Karena biasanya nerbitin saham, nahan dividen atau nerbitin bonds, maksudnya nerbitin long term debt. Si 3 rasio itu yang paling sering kelihatan. Kan pasti kita pengen tahu berapa sih akhirnya nanti 2014 kita bakal beli aset gitu loh. Ketika kenyataannya bakal ada peningkatan sales jadi 15 juta. Berarti kita harus identifikasi dulu unsur-unsur mana yang dipengaruhin sama sales. Nah, yang tadi kan enggak, yang pengaruhin sales itu adalah total aset sama spontaneous. Spontaneous itu ada 2, akun payable sama accrued expense. Berarti yang dipengaruhin sama aset itu cuma ini 2 doang. Yang ke bawah tuh dari long debt sampai ke bawah udah enggak. Pokoknya intinya yang dipengaruhi spontaneous tuh akun payable. Akun payable kan karena kita beli barang dagangan, akun payable kan. Accrued expense tuh beban gaji itu kan. Yang ke bawahnya tuh pengaruhin karena kebijakan manajemen. Berarti cari dulu persentasenya. 9/12. Ini 3/12. Jadi presentasi dari sel itu dia 9/12. Maka yang tadi 2014 jadinya kita bakal punya sales itu aset tuh 11.250.000. Terus punya akun payable. Nah, kan ini kelihatan kan. Berarti yang mau kita beli itu 11.250. Dari awalnya 9 juta. Pasti bakal ada peningkatan pembiayaan juga, unsur sumber pembiayaan yang meningkat juga kan karena si total aset juga meningkat. Kita berarti hitung dulu sih sumber pembiayaannya. Berarti ini kan total financing need-nya segini. Sedangkan sumber pembiayaannya long debt pasti nggak berubah. Asumsi belum berubah. Ini 9,75. Maka DFN-nya 11.250 7.500. Ini berarti ketika kita bakal ningkatin mengekspansi usaha jadi 15 juta penjualan, kita bakal masih kekurangan sumber pembiayaan jadi 1.500.000. Biasanya ini yang tadi yang berkembang lagi 1.500.000 ini
mau ditambahin kemana sih? Apa kamu nambah hutang? Apa kamu nambah bonds di long term debt, nambah saham kayak gitu. Itu sih kelanjutan dari ketika kita dapat DFN-nya. Jadi kan ketika kita tahu discretionary financial need-nya 7.500 nih, berarti kan manajemen pasti bakal berpikir sumber pembiayaan mana lagi yang bakal dimaksimalin pemanfaatannya. Jadi yang kemungkinan ada tuh kan ini long term debt, common stock, sama si return earning. Dan lagi keterangan soalnya, long term debt-nya kan kalau yang bagus tuh maksimal 1. Berarti ketika kita lihat di datanya, long term debt-nya itu masih 0, sekian kan, karena long term debt ratio itu rumusnya long term debt dibagi dengan si ini. Masih 0, masih berarti masih boleh. Common stock nih sekarang. Kita lihat dulu price earning ratio-nya berapa. Berarti kan bakal ada persyaratan si perusahaan, si investor mensyaratkan price earning ratio berapa, semisal $9 per share itu loh. Tapi sedangkan kita cari price earning ratio-nya terus ternyata udah lebih dari $9. Dilihat lagi apakah itu bagus apa enggak keputusannya. Kalau return earning juga ternyata dia tuh udah nahan dividen selama 3 tahun. Apakah di tahun ini mau ditahan lagi apa enggak, apa mau dipakai sebagai sumber pembiayaan. Tapi CFS. Udah. Nah, yang short term ini kita bakal ngomongin tentang itunya doang, tentang cash budgetnya tadi. Nih, kalau yang short term tuh bener-bener cuma ngomongin tentang cashnya doang. Semisal nih bulan 1, 2, sampai 12 kan. Kalau sini tuh bener-bener cuma permainan kata-kata aja. Semisal di bulan pertama kita lihat kemungkinan cash receipt-nya apa, penerimaan cash-nya apa aja. Bulan kedua cash disbursement-nya apa, pengeluaran kasnya berapa. Net change-nya kan dapat jadinya minus atau plus. Ketika receipt kurangin disbursement berarti penerimaan kurang pengeluaran, net change cash-nya berapa, kemudian financing need-nya berapa jadinya. Jadi kalau di sini tuh cuma benar-benar bandingin kemungkinan apa sih arus kas di bulan-bulan sampai 12 itu apa gitu. Jadi cuma peranan kata-kata aja sih. Semisal ada pernyataan penjualan diterima, uang penjualan diterima 2 bulan setelah apa sih penjualan. Semisal berarti kan ada penjualan bulan November, berarti kemungkinan di bulan Januari itu kan ini hasil penjualan dari bulan November gitu. Jadi cuma permainan kata-kata aja. Tinggal dibandingin cash receipt kurangin disbursement-nya dapat net change. Disbursement itu apa? Pengeluaran. Nah, jadi kemungkinan soalnya di bulan pertama tuh cash receipt-nya kemungkinan dari mana aja. Misalnya di soal kasih tahu ketentuan pembayaran penjualan tuh 2 bulan setelah penjualan. Berarti kan kita bisa lihat cash receipt tuh berarti ada kemungkinan didapatnya dari penjualan bulan November. Jadi kemungkinan pendapatan cash receipt di bulan 1 itu 2 bulan dari November. Jadi keterangan soal dari kasih tahu sih kayak gimana termnya. Apa yang dicari tadi? Apa yang dicari? Financing need-nya. Dikurang. Oh iya, di sini bakal ada ini lagi kan exchange. Jadi misalnya 1.000, ternyata disbursement-nya 2.000, kan exchange-nya kan 1.000 kan. Ini pasti bakal ada saldo Kekurangan berarti. ada beginning saldonya kan, misalnya keadaan cash awalnya berapa, misal 500. Berarti kan kita masih kurangan financing need-nya masih lagi 500 kan. Ini lagi dibicarain kita mau ngutang nggak di bulan pertama ini kayak gitu. Yang keluar kayaknya long term kayaknya. Oke, kita lebih percaya sama perkataan Dodik daripada kisi-kisi ya. Keluar tuh pasti. Berarti long term harus diingat. Camkan. Long term yang keluar, camkan. 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 Salahkan dia kalau tidak keluar. Kalau tidak keluar salahkan dia. Ingat mukanya, tandai mukanya. Long term. Jadi di bab 11 nih bakal ada 6 metode ketika kita memutuskan untuk melakukan investasi. Apakah ngambil investasi itu atau enggak. Pokoknya ada yang metode dari paling gampang sampai yang paling sederhana. Udah pernah dengar yang IR? Gampang sampai sederhana. Sampai yang paling sederhana. Semua terlalu gampang ya. Hidupnya lah. Itu. Lanjut nih. Nah, pokoknya paling gampang tuh ntar kita bakal kenal payback period. Jadi cuma istilahnya dia mau ngembalin modal dalam berapa tahun. Tapi yang paling susah itu kayak yang multiple internal rate of return. Kita pelajari dari yang metode pertama, NPV itu net present value. Kalau net present value itu kuncinya adalah ketika net present value-nya bernilai positif dan lebih besar, dia diambil investasinya. Jadi nih ceritanya,
Misal nih, kita di awal ngeluarin uang 100.000 untuk beli apalah terserah, investasi, beli tanah kayak beli bangunan. Kemudian ternyata di tahun-tahun berikutnya itu ngasilin dana misalkan 20.000. Ini uang keluar ya, kalau minus berarti uang keluar, ini uang masuk. Terus ini ngasilin misal 10.000, 30.000, 2, 3, 6. Nah, kalau dilihat secara kasat mata kan sebenarnya dia untung. Kita ngeluarin 100.000 tapi dapatnya berapa nih? 3, 6, 4, 110. Sebenarnya kan dia untung kan. Tapi kalau menurut net present value, ketika uang-uang di masa depan yang bakal kita dapetin tuh di present value-in, belum tentu dia untung gitu loh. Jadinya sebenarnya ini cuma Ngitung di, ya? dirumusin doang. Ini kan berarti yang present value kan. Pengeluaran pertama kali 100 plus present value dari masing-masing ini. Kalau ini bernilai positif, berarti diambil. Kalau ini kan udah jelas ya, 20.000 sampai 10.000 di masa mendatang itu tingkat bunganya berapa, internal rate of return-nya berapa gitu kan. Tapi ada kemungkinan ketika dia si tingkat bunganya dikasih tahu gitu loh. Berarti dia itu yang pakai interpolasinya tadi. Oh. Itu sih pengembangan untuk yang NPV-nya. Pakai apa? Interpolasi yang kita cari yield. R-nya. Ini misalnya contoh soalnya nih, dia pertama kali ngeluarin modal 100.000. Dan tahun-tahun mendatang bakal dapat cash inflow pemasukan 18.000 selama 10 tahun. 18.000 itu selama 10 tahunnya itu 18.000. 18.000 per tahunnya selama 10 tahun. Berarti tinggal dicari present value 18.000 pakai annuity 10 tahun 10%. Ternyata PV-nya lebih gede daripada pengeluaran awal. Pasti dia NPV-nya jadinya bernilai positif kan. Bisa lah diambil nih investasinya. Jadi kalau pakai EAC calculation itu ngebandingin antara ketika ada dua proyek yang dia equal cost-nya tapi bakal beda di jangka waktunya yang beda. Dia ada yang 3 tahun, ada yang 8 tahun sama biaya per tahunnya beda. Kalau dari kasat mata sebenarnya ini lebih menguntungkan kan karena dia cuma perlu ngeluarin biaya selama 2 tahun. Masing-masingnya 6.000 berarti kan cuma totalnya itu 12.000. Tapi ini ya udahlah nih kok 8 tahun dan per tahun itu 20.000. Kayaknya ini nggak terlalu menguntungkan dari segi biaya. Tapi ketika kita pakai rumus EAC calculation per tahunnya itu biayanya berapa di present value in, pakai rumusnya itu EAC sama dengan NPV per annuity factor. Ternyata yang pertama itu lebih menguntungkan karena menghasilkan biaya lebih kecil ternyata dibandingkan yang kedua. Jadi tinggal langsung ke rumusnya, NPV-nya itu berapa per annuity factor. Annuity factor itu yang mana kak? Annuity factor itu karena dia sini present value dan dia annuity, pakai rumus present value annuity ini. Berarti ini masukin termnya berapa? 1 plus 0,1 atau 10% pangkatin minus 8. Terus yang kedua ini berarti 1 plus 0,1 atau 10% pangkatin minus 3. Dapetin annuity factornya. Present value-nya juga karena sama-sama cost jadinya dia ini penjumlahan. Rumus profitability index itu berarti kalau PI ini sama dengan ya rumus PI nya itu NPV nya per initial outlay. Jadi initial outlay tadi itu yang tadi minus 100.000 di awal. Jadi NPV-nya dicari per initial outlay. Per 100.000 doang tadi. Iya, per 100.000. Kayaknya ini nggak keluar deh. Iya. NPV-nya. Contoh soal ya. Soalnya pertama kali dia ngeluarin sebesar 1.950. Terus di tahun-tahun berikutnya dia bakal dapat pemasukan 450.000 per tahun selama 6 tahun dengan tingkat bunga 9%. Berarti pertanyaan paling berapa profitability index-nya? Tinggal dicari. PI-nya itu berarti NPV-nya per 100. Ya, Bin? Harus untung gede banget. Iya. Super untung. Untungnya besar banget. Ini juga kecil banget kan 450 per ini. Kalau kasar mata pun 450 kali 6 ya, Kecil ya? 2.700.000. Oke, for the last jangan lupa like and subscribe. Dan juga masih punya pertanyaan atau mau komen, X and comment below. Dan don't refrain except fact and clear.